8, benar nggak? Benar? Apa kabarnya nak? Ibu buka dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabarnya? Kemarin ada yang pada mudik nggak? Ada mudik kemana nih? Oh, jauh ya. Sebelum kita absen, mana ketua kelasnya? Tolong pimpin dulu nak doanya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca Al-Fatihah dalam hati masing-masing untuk mengirimkan amal kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarganya dan para yang terdahulu yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah mulai. Oke, selesai. Ibu absen dulu ya. Kalau yang hadir yang izin bilang saja. Zisa, Lia, Bibi. Kemana Bibi? Oh, belum pulang dari mudik. Jadi izin ya. Lira, Lira ada. Awan, ada. Ahad, ada. Semua hadir ya nak. Berarti cuman Bibi yang izin mudik tadi. Ada yang tahu nggak awal materi kita itu kita membahas apa? Apa? Ulul Azmi. Benar. Jadi kita membahas tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Ibu mau tanya dulu, apa kalian itu pernah nggak ngerasain ujian yang paling berat dan bagaimana cara kalian itu untuk menghadapinya? Oh, ujian paling berat puasa. Iya benar-benar menahan segalanya ya kan. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita dan cakupan materi pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah mempelajari keteladanan Rasulul Azmi dan keistimewaannya. Jadi kalian itu diharapkan untuk mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keteladanan para Rasul pilihan Allah dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai wujud keimanan yang utuh dan akhlak mulia mereka yang bisa kita jadikan contoh. Jadi salah satu kisah Nabi Nuh yang bisa kita contoh untuk memotivasi diri kita, kalian juga ibu, di mana Nabi Nuh ini beribu-ribu tahun, beratus tahun itu berdakwah kepada kaumnya, tapi kaum ini tetap menolak, mengejek. Nah, jadi bisa kita ambil ininya bahwa kesabaran itu perlu dalamnya. Kunci kita berdakwah, mencari ilmu. Semuanya itu tidak bakalan instan. Kita harus tetap ikhtiar dan selalu berdoa. Oke, absennya tidak beda. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita ingin kita isbreaking dulu. Ibu yang tahu kalian itu udah fokus belum untuk belajar, oke? Isbreakingnya itu kalian dengar apa yang menjadi omongan ibu, jangan lihat apa yang ibu peragakan, oke? Oke, kita mulai. Hidung, benar. Mata, aduh ada yang belum fokus. Mulut, oke, gitu lagi. Telinga, masih ada.
mulut, sekali lagi telinga. Oke, berarti udah fokus semua ya nak. Jadi kita akan masuk ke materi kita. Ibu ingin tahu, ibu ingin memperlihatkan gambar. Ini gambar apa yang bisa kalian cerna? Ini gambar apa dulu? Kita kan gambar tentang Rasulullah Azmi, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh. Nah ini gambar apa? Bisa kalian lihat? Api, ya benar. Apa lagi? Orang banyak, ya benar. Ada lagi? Oke, jadi benar. Jadi Nabi Ibrahim itu pada masanya itu adalah ada raja yang berkuasa, itu Raja Namrud, di mana Raja Namrud ini marah kepada Nabi Ibrahim karena pada masa Nabi Ibrahim itu Raja Namrud ini dan kaum-kaumnya itu masih menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, menentang penyembahan berhala ini, maka Raja Namrud ini marah. Nah, Nabi Ibrahim dalam gambar ini, Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Kuasa Allah kita tadi, api itu harusnya panas. Nah ini tidak terasa panas tapi terasa dingin oleh Nabi Ibrahim. Tuh. Terus gambar satunya, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ada hewan, benar ada hewan. Kapal, benar. Apalagi ada yang nggak bisa menjelaskan agak lebih panjang intinya? Ada? Ya, silakan sisa. Benar-benar. Ya, jadi di dalam gambar ini tuh Allah itu memerintahkan Nabi Nuh itu untuk membuat kapal karena akan datangnya banjir besar. Tapi pada saat membuat kapal itu kaumnya Nabi Nuh tadi mengolok-olok karena Nabi Nuh ini membuat kapal di daratan. Secara logika kita aja ya, membuat kapal di daratan untuk apa? Nah, jadi berhubung ini udah dapat ibarat kata wahyu, jadi Nabi Nuh membuat kapal, terus gara-gara banyak kaum yang tidak percaya, mulai Allah ini memerintahkan untuk datangnya banjir besar tadi. Kemudian orang yang beriman tadi, yang mengikuti jejak Nabi Nuh tadi, naik selamat dengan naiknya kapal ini tadi. Oke, sudah bisa dipahami kan nak? Ibu ingin tanya sebelum masuk ke materi, ibu ingin tanya kenapa Ulul Azmi itu cuma ada 5 nabi? Kan banyak nabi kita, kenapa cuma ada 5 nabinya? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa menjelaskan ke ibu? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke materi kita ya. Ibu udah buat lagi pembelajaran. Kalian juga, kita kan ada buku, kalian boleh buka bukunya dulu, baca dulu materi yang sana. Nanti akan ibu jelasin sedikit, terus kita akan adanya tanya jawab. Sudah dibaca? Ada yang tahu kita akan membahas apa tadi? Iya, pengertian Ulul Azmi dan keteladanan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Jadi di dalam pelajaran ini kita akan membahas makna Ulul Azmi, karakter unggulnya para nabi dengan keteguhan, kesabaran dan ketundukan kepada Allah, sebagai menelaah teladan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu sebagai contoh teladan kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu nggak apa pengertian Ulul Azmi? Kan udah dibaca semalam sama tadi udah ibu suruh. Apa arti pengertian Ulul Azmi? Ya Mira? Ya benar. Nabi pilihan juga boleh. Lagi? Gak ada? Kita lanjut. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu kita akan membahas apa. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas definisi Ulul Azmi, ciri-ciri Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan bagaimana cara kita meneladani sikap Ulul Azmi kita baik di sekolah maupun di dalam lingkungan keluarga kita. Masuk. Oke. Apa itu Ulul Azmi? Ibu harap kalian udah bisa baca sendiri kan? Udah SMP kelas 8.
Jadi ulul azmi itu artinya secara harfiah itu pemilik keteguhan tekad kita, pemilik keteguhan tekad. Kalau dalam tradisi Islam, kalau dalam ininya ulul itu artinya pemilik, sedangkan azmi itu artinya keteguhan atau teguh. Kalau dalam tradisi Islam, istilah ini tuh merujuk pada para nabi yang diberikan tugas berat dan menunjukkan ketabahan luar biasa hingga menghadapi ujian yang sangat panjang. Jadi ujian cobaannya Nabi Ulul Azmi ini tuh sangatlah berat sampai kita yang manusia biasa ini menurut ibu itu tidak akan bisa untuk menghadapi ujian itu. Jadi mereka itu bukan sekedar penyampai wahyu saja, tapi menjadi keteladanan yang paham moral, kepemimpinan dan keimanan yang kokoh yang paling patut kita untuk kita pelajari. Ini ada ciri para Nabi Ulul Azmi. Ciri yang pertama itu adalah keteguhan iman. Jadi keteguhan iman itu artinya mereka itu mempertahankan tauhid mereka, keesaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka tuh mendapatkan tekanan sosial, tekanan politik, ejekan dari kaum-kaumnya. Banyak itu para nabi yang ketika berdakwah, salah satunya Nabi Muhammad, ketika berdakwah secara terang itu Nabi Muhammad SAW itu mendapat ejekan, bahkan beliau itu dilempari batu. Udah dengar kan ceritanya? Terus yang kedua itu adalah kesabaran yang panjang. Jadi Nabi-Nabi Ulul Azmi itu mereka tuh sanggup bertahan menghadapi ujian bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidup mereka itu tanpa adanya putus asa, tanpa adanya lelah dalam diri mereka. Contohnya itu Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim tadi itu beliau itu sangat sabar ketika Nabi Jadi yang kedua itu adalah kesabaran panjang, di mana Nabi Ulul Azmi itu para nabi itu sanggup, mereka tuh bertahan untuk menghadapi ujian cobaan yang bertahun-tahun yang sangat berat, bahkan kita secara manusia aja mungkin tidak sanggup. Contohnya itu Nabi Nuh tuh sabar menghadapi kaumnya, dimana udah beratus tahun, katanya nggak sampai 860 tahun. Nabi Nuh itu menghadapi kaumnya yang tidak ingin ikut dakwahnya. Terus ada keadilan hikmah. Jadi kita bisa juga ciri-ciri para ulul azmi itu adalah kebijaksanaan mereka, adil dalam kebijaksanaan dalam berdakwahnya juga. Terus yang terakhir ada keteladanan praktis. Jadi Nabi Ulul Azmi itu menerapkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi panutan umat Islam. Jadi Nabi Ulul Azmi itu itulah sifat mereka, itulah sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa menjadikan kita panutan. Itulah disebut ciri-ciri para Nabi Ulul Azmi. Lanjut kita ke kisah Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang pernah dengar cerita Nabi Nuh alaihi salam ini? Kalian sering nggak baca buku tentang para nabi? Sering kan? Jadi ibu singkat saja. Nabi Nuh alaihi salam ini dipilih Allah itu untuk memperingatkan kaumnya yang tenggelam dalam kesesatan. Ia berdakwah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun itu menghadapi penolakan dan ejekan hingga diperintahkan membangun bahtera. Bahtera itu kalau dalam Islam itu kapal. Jadi hingga diperintahkan membangun bahtera sebelum banjir besar. Nah di dalam pembuatan bahtera itu di Nabi ceritanya diejek-ejek oleh kaumnya. Diolok-olok untuk apa sih kapal ini dibuat di tengah daratan yang pada musim itu sudah seperti pada masa ini kering, nggak ada air. Jadi Nabi Nuh itu pada saat itu diejek. Jadi pas musim banjir itu sudah datang, tinggal kaum yang tadi tidak akan selamat karena yang beriman itu mengikuti Nabi Nuh itu masuk ke dalam kapal. Jadi kisahnya ini menunjukkan ketabahan, kepatuhan Nabi Nuh pada wahyu serta kepedulian terhadap generasi yang terselamatkan tadi. Apa pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kita ambil? Ada yang tahu nggak pelajaran yang bisa diambil dari Nabi Nuh alaihissalam?
Ya, bersabar dalam berdakwah. Jadi Nabi Nuh itu menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran itu membutuhkan ketekunan, kesabaran, bahkan hasilnya itu tidak langsung terlihat. Seperti kita mencari ilmu juga, kita tidak mungkin langsung instan, oh besok langsung sukses itu enggak. Kita nggak akan langsung seperti itu. Kita berproses dulu mulai dari SD, SMP, SMA. Dan kita kan juga menghadapi ujian. Tugas kita kan berat. Tugas kita mendapat tugas rumah, ataupun tugas dari siapapun itu sangat berat. Nah itu merupakan cobaan untuk bagi kita. Nah ini beda lagi, cobaannya itu lebih ke kaumnya. Terus yang kedua itu adalah pelajaran yang seru ketekunan kerja nyata, di mana pembangunan mereka itu mengajarkan pentingnya upaya konkret, upaya nyata sebagai bukti iman, bukan hanya kata-kata. Jadi Nabi Nuh ini ketika membangun kapal itu menjadi tekun, kerja nyata ini yang bisa kita contoh. Karena Nabi Nuh itu diaji dengan Allah, tapi dia tetap membuat kerjanya sampai selesai. Terus yang selanjutnya ada tanggung jawabnya terhadap generasi. Jadi Nabi Nuh itu peduli menyelamatkan yang taat dan taat kepedulian sosial dan prioritas keselamatan akidah keluarganya. Terus itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seperti yang kalian tahu terkenal karena keimanannya yang teguh dan kesiapan mengorbankan apapun yang paling dicintai demi perintah Allah. Kalian pasti dengarkan cerita Nabi Ibrahim di mana beliau ikhlas anaknya disembelih, beliau ikhlas meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Terus ia memang berhalang mengajak masyarakat itu kepada tauhid dan diuji dengan ujian besar yang menegaskan ketaatan tanpa syarat. Yang kisah yang paling menonjol dari Nabi Ibrahim itu adalah tawakal, keberanian moral dan pengorbanan Nabi Ibrahim tadi. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim ini adalah keberanian moralnya, di mana menghadapi norma yang salah demi membela kebenaran. Terus ada juga ketundukan mutlak. Nabi Nuh itu patuh kepada perintah Allah, karena Nabi Nuh percaya pada Allah dan Nabi Nuh juga pasrah kepada Allah. Terus yang ketiga itu adalah keteladanan keluarga. Cara yang bisa kita pelajari, cara Nabi Nuh mendidik anaknya itu agar cinta kepada Allah dan berani memilih kebenaran. Ada yang tahu nggak siapa anak Nabi Nuh? Siapa? Masa nggak ada yang tahu? Nabi Ismail alaihissalam. Terus yang terakhir adalah keikhlasan dan tawakal. Jadi bekerja maksimal lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi singkatnya Ibrahim itu mengajarkan kita untuk berani berkata benar. Jadi untuk taat ketika diuji dan menjaga keluarga kita dalam jalan kebaikan. Cukup materi kita pada pertemuan pertama. Ibu ingin kita membagi 4 kelompok, di mana 4 kelompok itu kalian catat poin-poin yang udah ibu jelasin, poin-poin yang udah kalian tangkap ke dalam lembaran kertas buku kalian. Terus kalian akan diskusi di sini. Nanti akan ibu tanya satu-satu apa yang kalian ambil, dan yang lainnya juga akan ditanggapan dan masukan. Oke? Silakan untuk ibu beri waktu 5 menit untuk mencatat poin-poin yang telah kalian ambil. Udah? Ya, kelompok 1 silakan untuk menjelaskan. Enggak nak, duduk tegak aja di tempat duduk. Ya, jelaskan. Yang lainnya tolong didengerin ya. Jadi benar kalian memang apa yang sudah ibu jelaskan, apa yang sudah ibu berikan hari ini. Jadi intinya tuh ulul azmi itu menunjukkan kombinasi iman, kesabaran, hikmah, dan keteladanan mereka. Jadi antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu akan memberikan contoh yang nyata bagi nilai tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menghadapi ujian hidup. Nah, dari sini ibu harap kalian itu lebih disiplin lagi, lebih sabar lagi ketika menghadapi ejekan dan berani berpindah
benar di lingkungan sekolah. Oke, absen sudah. Sudah. Ada yang tahu nggak kita minggu kemarin itu membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya benar, ulul azmi. Nabinya ada yang tahu nggak kita minggu kemarin membahas nabi tentang apa? Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ibu di sini akan menampilkan sedikit video 3-5 menit mungkin tentang kisah Nabi Musa, karena kita pada pertemuan ini itu akan membahas tentang keteladanan dan keistimewaan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau di sini jangan ada kegiatan lain, tolong diperhatikan benar-benar videonya, karena ini akan bertanya. Jadi tolong diperhatikan. Laut luas, kita terjebak, kita akan mati di sini. Dalam kepanikan, Nabi Musa tak gentar. Ia berdoa. Atas izin Allah, air laut terbelah. Sebuah jalan keselamatan terbuka bagi mereka, tapi tidak bagi Firaun. Mereka terus berlari, namun di depan terbentang laut luas. Kita terjebak, kita akan mati di sini. Dalam kepanikan, Nabi Musa tak gentar. Ia berdoa. Atas izin Allah, air laut terbelah. Sebuah jalan keselamatan terbuka bagi mereka, tapi tidak bagi Firaun. Mereka terus Nah, jadi videonya udah kalian simak kan? Tadi bertanya ya. Ada yang tahu nggak kita sebelumnya ngebahas tentang apa? Iya bisa. Apa tentang apa aja? Tentang ulul azmi. Nabi tentang apa? Ayo. Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau di pertemuan ini kita akan membahas tentang Nabi apa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalian tahu nggak apa terikatnya, apa persamaannya dengan sebelum-sebelumnya kita akan membahas tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa? Apa yang bisa kita ambil yang jadi satu? Ya benar, jadi Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim itu misi mereka itu satu. Misi mereka itu cuma satu, yaitu mengajak manusia, mengajak kaum itu menyembah Allah, mengajak dari jalan ketauhidan dan meninggalkan apapun yang mereka sembah pada saat itu. Jadi meskipun masanya berbeda, kaumnya juga berbeda, tapi pesan dasar yang dibawa oleh para nabi ini tetap satu, itu ketauhidan. Kalian udah baca belum materi ibu bagikan semalam? Mau ibu jelasin ulang atau kalian mau yang jelasin? Ibu? Oke, ibu jelasin sedikit aja ya, kan udah ibu kirim semalam materi. Jadi kita hari ini membahas tentang keteladanan dan keistimewaan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu seperti kalian tahu, pasti kalian sudah sering mendengar cerita Nabi Musa ini dan tonton video tadi kan juga udah dijelaskan. Nabi Musa ini tuh diutus kepada Bani Israel. Jadi meskipun mujizat utamanya itu adalah tongkat, yang tongkatnya itu berubah menjadi ular. Tongkat tadi bisa membelah lautan seperti video tadi, dan nama tongkatnya itu adalah Asbah al-Bahar, dan turunnya wahyu untuk memimpin umat keluar dari penindasan. Jadi kita ini mengajak keberanian dalam menegakkan kebenaran. Seperti kita tahu, Nabi Musa tadi hidup di zaman raja siapa? Raja siapa ya? Raja Firaun. Di mana Raja Firaun ini raja yang mentuhankan dirinya sendiri. Terus keteladanan Nabi Musa. Keteladanan Nabi Musa yang bisa kita contoh itu adalah keberaniannya. Di mana keberaniannya itu menentang tirani, itu membela kaum yang tertindas pada saat itu. Itu adalah keikhlasan, di mana ikhlas menerima tanggung jawab meskipun sangat berat. Terus itu ada kesabaran, di mana kesabaran Nabi Musa itu diuji ketika ada 40 hari di Gunung Sinai. Terus yang itu tuh sekalian ketaatan totalnya kepada perintah Allah meskipun menghadapi rintangan Nabi Musa ini sangat berat ya. Karena seperti kalian tahu, pada zaman itu kan Raja Firaun yang mentuhankan dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak
seperti yang dia tadi, kalau kita tidak menerima dia sebagai Tuhan, itu akan dibunuh. Seperti Nabi Musa itu dikejar sampai membelah lautan. Terus itu ada Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus juga untuk Bani Israel. Mukjizatnya itu termasuk menyembuhkan orang sakit. Sebenarnya untuk menghidupkan orang mati, sebenarnya dengan izin Allah. Sebenarnya kalau untuk kita manusia biasa ini adalah hal yang mustahil ya, karena kecuali Nabi Isa ini diberikan mukjizatnya oleh Allah, bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang mati, dan berbicara sejak bayi. Kalian pasti sudah mendengar kan ceritanya. Jadi ia membuatkan akhlaknya, kasih sayangnya, dan pengharapannya itu pada rahmatan lil alamin. Keteladanan yang bisa kita ambil, pertama itu ada kasih sayang tulus kepada yang lemah dan yang sakit. Jadi kedua itu kesederhanaan dalam kehidupan dan ajarannya. Terus yang ketiga itu penekanan dan pengampunan dan penyembuhan hati. Terus yang terakhir itu adalah konsistensi berdakwah dengan kelembutan dan hikmah. Jadi Nabi Musa itu bisa kita ambil untuk keteguhan untuk keluarga, di mana Nabi Musa itu ajaran dan moralnya dan keteguhan pada generasi muda itu melindungi hak dan martabat keluarganya. Nabi Isa juga kasih sayang dalam tindakan, praktik empati merawat orang sakit, memberi pertolongan tanpa pamrih sebagai sunnah belas kasih. Jadi kedua nabi ini bisa digabungkan adalah tawakal dan doanya, di mana gabungan usaha dengan tawakal doa sebagai pengikat antara usahanya dan penyerahan diri atas kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ingin tanya silakan, atau yang kurang paham boleh ditanya nak, atau ibu yang mau nanya. Jadi sudah? Dia mau nanya? Tidak ada. Kita akan diskusi tentang keteladanan keistimewaan Rasul kita tadi, Nabi Isa, Nabi Musa. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok, di mana setiap anggota kelompok diskusinya itu menjelaskan hasil diskusinya kepada anggota yang berbeda. Jadi kelompok ini menjelaskan tentang ini, kelompok ini menjelaskan tentang ini. Jadi kita menggunakan teknik jigsaw. Kelompok kecil itu membuat perbandingan tentang keteladanan keistimewaan Nabi Musa. Jadi setiap kelompok itu memberdasarkan bagian perbandingan terbuat. Oke? Silakan, Ibu beri waktu 10 menit, nanti akan Ibu periksa. Silakan nak kumpul di meja Ibu di depan, tugas yang Ibu beri tadi. Ibu ada sedikit tugas untuk kalian di rumah, di mana tugasnya itu kalian harus mencari ayat Al-Quran tentang Nabi Isa dan Nabi Musa. Oke, itu saja pada pertemuan kedua ini. Ibu cukupkan. Oke, absen udah. Ada yang tahu nggak? Kita pertemuan kedua ini membahas apa? Tentang keteladanan dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah baginda yang agung. Mana? Kan kemarin udah Ibu kasih tugas tuh untuk mencari tentang Al-Quran tentang Nabi Musa dan Nabi Isa. Sini silakan kumpul tugasnya. Udah ngerjain semua kan? Silakan kumpul. Jadi sebelum itu Ibu ingin tanya, siapa Nabi yang paling kalian cinta? Apa yang membuat kalian mencintainya? Pertanyaannya itu ya, siapa? Nabi Isa boleh, Nabi Musa juga boleh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, iya benar, boleh. Nabi Muhammad itu yang akan kita pelajari hari ini. Siapa Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Jadi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Jadi Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi setelah Nabi Muhammad ini tidak akan ada lagi Nabi. Jadi kalaupun ada yang muncul mengaku itu dia Nabi, maka itu adalah dusta, bohong. Jadi beliau ini lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi
dan menerima wahyu pertama itu di Gua Hiro. Rasul yang dipercaya, yaitu sebagai pertanda di sana Islam, dia mengajarkan tauhid dan keadilan kepada umat manusia dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sifat mulia Rasulullah. Ada berapa sifat mulia Rasulullah? Siapa yang tahu? Ada? Siapa? Awan? Ada 4, benar. Jadi sifat mulia Rasulullah itu ada 4. Pertama itu amanah. Amanah ini percaya. Beliau ini Nabi kita ini Nabi apa? Nabi amanah, manusia yang paling amanah itu dipercaya oleh masyarakat karena selalu menepati janji dan jujur dalam segala hal. Terus yang kedua itu ada tabligh, menyampaikan wahyu dengan sempurna tanpa mengurangi ataupun menambahi. Terus yang ketiga itu ada petona, di mana memiliki akal yang cerdas dan bijaksana dalam menghadapi segala cobaannya, persoalannya. Terus yang keempat itu adalah sidik. Sidik itu selalu berkata benar. Jadi Nabi Muhammad kita ini, Nabi Rasulullah ini tidak pernah berkata dusta, selalu berkata benar sepanjang hidupnya. Akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ini itu tercontoh ada santun dan lemah lembutnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu selalu berbicara dengan lembut, tidak pernah kasar, bahkan pun kepada musuhnya sekalipun. Terus yang kedua itu penyayang dan penuh kasih. Beliau ini sangat menyayangi anak-anak, orang tua, dan semua makhluk hidup dengan kasih sayangnya yang tulus. Terus yang ketiga itu adalah sabar dan kejaran, dimana menghadapi ujian dan cobaan itu dengan sabar. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengeluh seperti kita sedikit-sedikit ngeluh jalan dikit naik tangga ngeluh. Nabi Muhammad tidak pernah. Jadi tidak pernah putus asa dalam menyebarkan ajaran Islam ini. Keistimewaan yang diberikan Allah itu mukjizat. Mukjizatnya Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah seperti peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa bulan terbelah. Pasti sudah dengar kan cerita peristiwa Isra Mi'raj? Ibu tidak akan menjelaskan karena ibu kita kan sudah mempelajarinya dengan materi sebelumnya. Terus yang kedua itu kisah hidup yang menginspirasi, kisah hidup Nabi Rasulullah yang sangat menginspirasi kita. Dimana setiap apapun yang beliau lakukan, tindakan apapun, baik segala ucapannya itu dijadikan hadis, dijadikan patokan kehidupan kita. Jadi dari anak yatim menjadi pemimpin umat, perjalanan hidup beliau dengan penuh hikmah dan pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil. Terus salawat dan salam Allah memerintahkan umat Islam untuk bersalawat kepada Rasulullah saking kemuliaannya Rasulullah ini sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada Rasulullah. Terus ketabahan dalam dakwahnya. Jadi ketabahan dalam dakwah itu menghadapi cobaan itu dengan sabar. Rasulullah itu menunjukkan ketabahan dan kesabaran luar biasa saat menyampaikan risalah Islam. Di mana beliau itu tetap istiqomah meskipun menghadapi berbagai ujian beratnya. Di mana ujiannya itu salah ini ujiannya diboikot ekonomi dari Quraisy, pengusiran dari Mekah, peperangan dan pertempuran, cacian dan hinaan dari musuhnya. Terus menjaga kesabaran, terus dan berdakwah dengan ketulusan. Jadi keteladanan beliau itu mengajarkan bahwa kesabaran dan kepercayaan kepada Allah adalah kunci saat menghadapi tantangan dalam menyebarkan kebenaran. Pesan-pesan ini yang wajib kalian tahu, pesan-pesan bijak Rasulullah terhadap kita umatnya tentang ilmu, di mana itu ada hadis menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Jadi ilmu itu adalah kunci kita untuk membuka pintu kebaikan. Pesan Rasulullah tentang sabar, sabar adalah cahaya. Jadi kesabaran itu membawa kita melalui kesulitan dengan hati yang tenang. Terus tentang ukhuwah, ya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jadi persaudaraan itu harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Bagaimana menerapkan akhlak Rasulullah ini bisa kita mulai hari itu dengan doa, kita bisa membaca doa, bersalawat kepada Rasulullah. Terus kita juga bisa membaca kisah hidup Rasulullah. Terus kita juga bisa praktis setiap hari tentang akhlak mulia, mungkin misalnya seperti berkata jujur tadi, dan juga usapan, lemah lembut, membantu orang lain. Itu juga kita mengadani sikap Rasulullah, konsisten dan istiqomah, dimana jadikan teladan Rasulullah itu sebagai kebiasaan yang Rasul bukan hanya sesaat saja. Jadi
materi kita hari ini cukup. Di sini kan seperti janji Ibu pada sebelumnya, hari ini kita akan ujian harian. Ini ada lembaran yang udah Ibu print, udah Ibu ini. Ibu akan bagikan pada setiap orang individu. Ibu tidak akan mengizinkan orang untuk mencontek. Oke? Bagi yang ketahuan untuk mencontek itu akan Ibu sobek kertasnya. Ini. Tidak boleh mencontoh teman, tidak boleh melihat buku, tidak boleh melihat HP. Ibu beri waktu 20 menit. Ibu rasa cukup dengan beberapa soal itu. Selesai, habis waktunya. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Silahkan lembaran ini tadi kumpul di ketua kelasnya. Ketua kelas bahkan di Ibu ya. Kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh cari di internet atau boleh tanya di Ibu di pertemuan berikutnya. Oke? Apabila ada masalah kata Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Ketua kelas, pimpin doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi